Scrolling di sosial media, kemudian ketika kita posting, kita kadang sering sekali ngecek berapa sih orang yang like postingan kita, kemudian berapa banyak sih yang komen di postingan kita. Itu membuat kita seolah-olah haus akan pengakuan dari orang lain. Ketika kita tidak mendapatkan like atau jumlah komen sesuai dengan harapan kita menjadi kecewa terhadap diri sendiri. Bahkan beberapa ada yang merasa dirinya tidak layak, kemudian merasa sangat buruk, merasa tidak berguna, dan parahnya lagi merasa dirinya sebagai sampah. Kemudian mereka menentukan definisi diri mereka berdasarkan bagaimana pendapat orang lain terhadap diri mereka, bagaimana cara pandang orang lain terhadap diri mereka, yang tentunya itu tidak baik dan berbahaya untuk diri sendiri. Menjadi sumber yang menyebabkan insecure terlalu dalam karena terlalu memikirkan pendapat orang lain. Kemudian hal inilah yang menyebabkan seseorang menjadi tidak percaya diri, kemudian merasa serba salah terhadap apa yang dimiliki. Apalagi ketika lihat postingan di sosial media, kita melihat beberapa orang sudah mencapai prestasi yang luar biasa, sementara kita merasa diri masih begini-begini aja. Apakah ada teman-teman yang mengalami hal itu? Di mana kita mencari pengakuan orang lain untuk menentukan seberapa berkualitas sih diri kita, apalagi ketika orang tersebut berharga untuk kita. Segala sesuatu yang dia katakan itu seolah-olah menentukan segalanya. Kalau menurut dia ini baik, aku akan melakukannya. Kalau dia suka terhadap ini, aku akan melakukannya untuk membuat dia suka. Selalu terus-menerus mencari dan melakukan segala sesuatu biar orang lain suka. Bukan karena diri sendiri, tapi karena untuk orang lain. Lalu apa yang harus kita lakukan agar kita berhenti untuk mencari validasi eksternal, untuk mencari pengakuan dari orang lain ketika kita tahu ini berbahaya untuk diri kita sendiri? Kita akan kehilangan siapa diri kita, kemudian kita tidak tahu identitas diri kita itu seperti apa, kita jadi mudah terombang-ambing karena mengikuti berbagai macam pendapat yang ditentukan oleh pihak luar atau eksternal dari diri kita. Agar kita tidak tergantung terhadap pengakuan orang lain, yang pertama harus kita lakukan adalah membuat jurnal syukur di setiap harinya. Jurnal syukur, apa sih itu jurnal syukur? Jadi jurnal syukur itu dibuat ketika menjelang tidur. Sesimpel apapun menurut teman-teman, kita tulis pencapaian-pencapaian yang kita lakukan di hari itu. Ketika teman-teman berhasil melalui hari itu, sampai teman-teman menjelang tidur, you did a great job. Teman-teman sudah melakukan hal yang luar biasa, melakukan hal yang keren. Jurnal syukur bisa ditulis dengan seperti ini. Alhamdulillah hari ini aku bisa makan nasi beserta lauk pauk yang alhamdulillah bergizi. Kemudian masih Allah izinkan untuk berdiri dengan kakiku sendiri, bernafas dengan sehat walafiat. Kemudian aku bisa menyelesaikan tugasku hari ini. Tidak masalah ketika ada suatu hal yang belum sempurna. Bersama diriku, aku akan terus belajar untuk memperbaiki hari ini menjadi lebih hebat lagi esok hari. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Seperti itu. Teman-teman tentu bisa menggunakan bahasa sesuai dengan kalian masing-masing, bebas. Yang penting intinya kalian mensyukuri segala pencapaian yang teman-teman capai pada hari itu. Menurut teman-teman meskipun itu sederhana, tapi ketika kalian mampu melewatinya, kalian luar biasa. Jadi selamat menulis jurnal syukur untuk step yang pertama. Yang kedua, sebelum teman-teman mencari pengakuan dari orang lain, kita tanyakan kepada diri kita terlebih dahulu, sebenarnya apa sih yang pengen kita dengar dari orang tersebut, dari faktor eksternal tadi. Seringkali kita ketika mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan bagi kita, especially tentu hal-hal sedih, ketika kita bawaannya pengen cerita kepada orang yang menurut kita berharga untuk kita atau siapalah terserah. Dan ketika itu terjadi, kita seringkali juga berharap kita mendapatkan respons bagaimana harapan kita. Kita pengen orang yang kita ceritain tentang keluh kesah kita semuanya itu tadi berpihak kepada diri kita. Tapi satu hal yang harus kita ketahui dalam hal ini, ketika kita terus-menerus melakukan hal seperti ini, kita tidak bisa memaksa orang untuk memiliki cara pandang yang sama seperti kita. Kadang-kala ada aja respon yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Dan bahayanya kalau kita terlalu tergantung terhadap itu dan responnya tidak sesuai ekspektasi, itu bukannya membuat kita menjadi lebih baik, tapi justru membuat diri menjadi semakin terpuruk. Jadi sebelum kita melakukannya, interupsi secara langsung. Ketika perasaan itu muncul, pasti kan ada tanda-tanda sebelumnya. Jadi sebelum tanda-tanda itu ke puncak, kita interupsi itu terlebih dahulu dan kita bilang kepada diri kita sendiri apa yang pengen kita dengar dari orang yang kita ceritakan tadi. Fungsinya dalam hal ini adalah untuk mengatur pikiran kita bahwa cukuplah diri kita yang ada untuk diri kita.
Jadi kita tidak tergantung dengan orang lain. Yang ketiga, ketika kita mulai ngejudge diri sendiri, kita harus segera mengatasi itu. Seringkali kita berbuat kasar terhadap diri sendiri, kemudian menganggap diri begitu sangat buruk, apalagi ketika kita sedang terpuruk-terpuruknya. Kita merasa tidak berguna, kita merasa diri sebagai sampah, dan sebagainya. Dalam hal itu, kita harus sadar dan berkata kepada diri kita sendiri bahwa it's okay not to be okay. Jadi nggak masalah ketika kita kadang merasa down, kadang kita merasa tidak baik-baik saja, itu adalah hal yang normal. Itu adalah hal yang wajar. Setiap orang juga pernah merasakan hal itu dan pasti merasakannya. Dalam hal ini, tujuan kita menerima bahwa kita tidak baik-baik saja dan nggak apa-apa ketika merasakan itu sewaktu-waktu adalah agar kita bisa lebih menerima diri sendiri, karena ketika kita mulai menerima segala emosi yang kita rasakan, segala perasaan yang kita rasakan, kita akan lebih mudah untuk mencari solusi apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi ini. Misalnya saja ketika teman-teman sakit, teman-teman tidak tahu pada saat itu teman-teman sakit apa. Pasti akan lebih bingung obat apa yang bisa menyembuhkan sakit yang dirasakan. Ketika tidak tahu sakitnya itu apa. Jadi seperti itu, menerima segala perasaan dan emosi yang dirasakan untuk mengetahui solusi selanjutnya untuk mengatasinya itu seperti apa. Karena kalau kita saja nggak tahu kita sakit apa, terus kita mau beli obat apa untuk menyembuhkan luka yang kita rasakan. Yang keempat, kita harus memposisikan diri kita ke dua sisi. Yang pertama, kita harus memposisikan diri sebagai orang tua untuk diri kita sendiri. Menjadi orang tua untuk diri kita sendiri. Jadi maksudnya seperti apa? Tidak semua orang mendapatkan cinta, kasih sayang, keharmonisan, kehangatan keluarga sebagaimana yang mereka harapkan dari orang tua. Dan dalam hal ini, kenapa kita harus menjadi orang tua untuk diri kita sendiri? Untuk memenuhi kasih sayang dan rasa cinta yang kita butuhkan untuk diri kita yang kita tidak dapatkan dari orang tua kita. Mungkin kadang kita berharap ada orang yang akan bilang, it's okay, semua akan baik-baik saja. Terlebih dari orang tua kita. Dan sebagaimana kita memposisikan diri kita sebagai orang tua untuk diri kita sendiri, saat ini aku juga sedang mempraktekannya. Karena jujur, untuk kasih sayang dari orang tua, especially ayah pada saat ini, bisa dibilang tidak mendapatkan. Karena suatu hal, tapi aku berterima kasih kepada ayahku, karena ayahku sekarang aku belajar bagaimana cara seleksi pasangan lebih ketat lagi, atau bagaimana lebih selektif untuk memilih pasangan untuk masa depan kita agar tidak salah pilih. Ketika memilih pasangan yang salah, imbasnya bukan hanya pada pasangan itu sendiri, tapi tentu kepada anak-anaknya. Selain itu, karena apa yang ayah lakukan, sekarang aku berusaha untuk menjadi Devi Puspita yang mandiri, bersama dengan ibuku yang luar biasa kuat, dan dari ayahku, aku juga belajar bagaimana metode healing dari rasa sakit yang bisa dibilang belum sembuh sepenuhnya. Namanya manusia, kita berproses, kita bertumbuh, dan selalu ada pembaruan-pembaruan dalam kondisi kita setiap harinya ketika kita mau mengatasi rasa sakit yang kita rasakan. Terus kemudian dari beliau, aku juga belajar bagaimana masa depan itu tidak ditentukan dari background orang tua, tidak sama sekali. Semuanya tergantung kepada diri kita, dan jangan pernah mengharapkan orang untuk membawakan bunga untukmu. Tanamlah bunga itu sendiri untuk kebahagiaan kamu sendiri. Dan sekarang jika kalian sedang berada di posisi yang sama, ataupun sejenis namun berbeda, mari kita berjuang bersama-sama untuk menjadi diri kita lebih baik lagi, dan be the best version of us. Jadi semangat untuk kita. Yang terakhir, biasakan diri untuk melakukan self-talk. Kemudian tanyakan kepada diri kamu sendiri, sebenarnya apa sih yang pikiran aku butuhkan, sebenarnya apa sih yang batin aku butuhkan, sebenarnya apa sih yang diri aku butuhkan, apa sih yang membuat aku merasa lebih baik, lebih nyaman, dan sebagainya. Dan itu bisa diketahui ketika kita mulai mencari tahu tentang diri kita sendiri. Dan beberapa serangkaian hal tadi itu tidak dilakukan semalam aja, bukan sesuatu hal yang dilakukan sekali langsung berhasil. Tapi kita perlu proses untuk melakukannya, kemudian kita butuh waktu untuk melakukannya, dengan terus pembaruan-pembaruan. Ketika kita mau belajar, apapun pasti bisa. Dan satu hal, ketika kita mencoba untuk memahami diri sendiri, pasti akan ada perasaan tidak nyaman dalam hal itu. Itu wajar sekali. Dan ketika teman-teman merasakan itu, kabar baik untuk teman-teman, itu adalah tanda bahwa kita tumbuh.
kita menjadi orang yang lebih baik lagi dengan mau belajar menerima diri sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangan yang setiap orang pasti memilikinya. Kalian memiliki keunikan masing-masing terhadap diri kalian. Syukuri apa yang kita miliki saat ini, mulai mencintai diri kita sendiri, karena kalau tidak kita, lalu siapa lagi?